Oke, tes tes. Oke, siap. 2000 tahun kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Raffi Apriliawan. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Sistem Energi Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya mewakili kelompok KKN ITERA kelompok 200 untuk menyampaikan materi kimia, materi larutan asam basa. Mari kita simak sama-sama. Kelompok 200 KKN Daring ITERA 2021 beranggotakan Anissa Zulistia dari Prodi Farmasi, Anissa Fadila Fitria dari Arsitektur, Reni Silvia Dewi dari Teknik Fisika, Yan Panji Saputra dari Teknik Elektro, Ringo Galih dari Teknik Informatika, Rifki Apriandi dari Teknik Geofisika, Ahmad Raffi dari Teknik Sistem Energi, dan Komang Krisnadeva dari Teknik Sipil. Dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing lapangan kami, Bapak Alio Jasipto. Yuk, kita lanjut ke materinya. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang larutan asam basa. Jadi mungkin teman-teman tuh udah pada tahu dong tentang larutan asam dan basa. Yuk, kita simak lebih lanjut. Jadi, di larutan asam dan basa itu di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kekuatan dan derajat keasaman. Yang kedua, teori asam basa, dan yang ketiga, indikator asam dan basa. Kemudian, tidak hanya larutan asam dan basa, di sini saya juga akan menyampaikan tentang reaksi asam dan basa. Nah, jadi di dalam reaksi asam dan basa ini terdapat dua hal, yaitu reaksi penetralan dan larutan buffer. Oke, kita lanjut ke larutan asam basa. Jadi, di larutan asam basa, pertama-tama kita harus tahu dulu nih teori asam dan basa. Ada 3 teori menurut para ahli mengenai asam dan basa. Pertama, dari Arrhenius. Beliau berpendapat bahwa dalam air, larutan asam dan basa akan mengalami penguraian menjadi ion-ionnya. Asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen, sedangkan basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida. Lalu yang kedua, ada Lewis. Menurut Lewis, basa didefinisikan sebagai spesies yang memberikan pasangan elektron, sedangkan asam adalah spesies yang menerima pasangan elektron. Lalu yang ketiga ada Bronsted-Lowry. Menurut beliau, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain. Sementara basa ialah senyawa yang menerima proton dari senyawa lain. Menurut teori Arrhenius, rumus kimia asam harus mengandung atom hidrogen dan rumus kimia basa harus mengandung gugus hidroksil. Contoh asam yaitu HCl, HNO3, H2SO4. Nah, senyawa ini jika dilarutkan dalam air akan terurai membentuk ion H+ dan ion negatif sisa asam. Berikut adalah contohnya. HCl menjadi H+ dan Cl-, H2SO4 menjadi 2H+ dan SO4 2-, dan H3PO4 menjadi 3H+ dan PO4-. Sementara contoh basa yaitu NaOH, KOH, CaOH2, dan AlOH3. Senyawa ini jika dilarutkan dalam air akan terurai membentuk ion OH- dan ion positif sisa basa. Yaitu contohnya NaOH menjadi Na+ dan OH-, sementara CaOH2 menjadi Ca2+ dan 2OH-. Selanjutnya ada teori asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton kepada senyawa lain, disebut juga donor proton.
Sementara basa ialah senyawa yang menerima proton dari senyawa lain, disebut juga akseptor proton. Secara umum, menurut teori asam basa Brownstedt-Lowry, dalam reaksi berlaku sebagai berikut. Asam 1 akan berpasangan dengan basa 1, sementara basa 2 akan berpasangan dengan asam 2. Basa 1 dan asam 1, pasangan asam 1 dan basa 1 disebut pasangan basa konjugasi, sementara basa 2 dan asam 2 akan disebut pasangan asam konjugasi. Beberapa contoh asam dan basa menurut Brownstedt-Lowry yaitu suatu asam setelah melepas satu proton akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut. Spesies itu adalah suatu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam semula. Suatu basa setelah menyerap satu proton akan membentuk suatu spesies yang disebut asam konjugasi dari basa itu. Di sini kita bisa lihat bahwa HSO4 dan PO4-3 akan menjadi SO42-2 dan HPO4-2. Seperti yang kita lihat bahwa HSO4 itu melepas ion H+, dan dia itu SO4-2 menjadi basa. Artinya HSO4- dan SO42 itu adalah pasangan basa konjugasi. Sementara basa PO43- menjadi HPO4-2 yang nanti akan disebut asam konjugasi karena PO4-3 menerima spesies H+ dari HSO4. Selanjutnya itu teori asam basa Lewis. Basa Lewis didefinisikan sebagai spesies yang memberikan pasangan elektron, sehingga ion H+ adalah asam Lewis karena ia menerima pasangan elektron, sedangkan OH- adalah basa Lewis karena OH- adalah penyumbang pasangan elektron. Di sini kita bisa lihat contohnya yaitu ada fluor dan boron trifluorida. Pada reaksi boron trifluorida dengan ion fluor, BF3 bertindak sebagai asam sebab menerima pasangan elektron dari F-. F- bertindak sebagai basa sebab memberikan pasangan elektron kepada BF3. Lanjut ke contoh soal. HNO3 dengan H2O akan menjadi H3O plus dan NO3-. Nah, berdasarkan reaksi di atas, yang merupakan basa Brownstedt-Lowry adalah H2O dan NO3-. Karena menurut Brownstedt-Lowry, basa adalah senyawa yang dapat menerima ion H+. Dari reaksi di atas bisa kita lihat bahwa senyawa H2O dan NO3 menerima ion H+. Untuk pasangan asam basa konjugat dari reaksi di atas adalah HNO3 dengan NO3- karena terjadi serah terima proton atau ion H+. Contoh soal yang berikutnya yaitu BOH3 dengan H2O akan menjadi BOH4 dan H+. Jadi ingat, asam menerima pasangan elektron, sementara basa menyumbangkan pasangan elektron, sehingga terjadi reaksi pembentukan senyawa koordinasi. Bisa kita lihat bahwa BOH3 menerima pasangan elektron bebas, artinya BOH3 adalah asam. Yang kedua yaitu kekuatan asam dan basa. Perbedaan kekuatan larutan asam basa ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion-ion pembawa sifat asam dan ion-ion pembawa sifat basa yang dihasilkan saat terionisasi. Asam dan basa ada yang bersifat kuat dan lemah. Asam dan basa kuat dalam air seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ionnya. Sedangkan asam dan basa lemah hanya sebagian kecil molekul terurai menjadi ion-ionnya. Jadi di bawah ini adalah rumus derajat ionisasi. Kita bisa memakai dua rumus untuk mengetahui derajat ionisasi. Yang pertama, jumlah mol terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Rumus di baris pertama itu berlaku untuk asam dan basa, dan
rumus di baris kedua yaitu derajat ionisasi sama dengan akar Ka dibagi Ma atau akar Kb dibagi Mb. Asam kuat dan basa kuat terionisasi sempurna dalam larutannya sehingga mempunyai derajat ionisasi alfa sama dengan 1. Sementara asam lemah dan basa lemah hanya terionisasi sebagian kecil dalam larutannya sehingga mempunyai derajat ionisasi berkisar antara 0 hingga 1. Asam kuat yaitu senyawa asam yang di dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Jadi di bawah ini ada reaksi asam kuat yang terurai menjadi ion-ionnya. Dan untuk mengetahui konsentrasi nilai H+, bisa digunakan rumus H+ sama dengan valensi asam dikali Ma. Sementara asam lemah yaitu senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Jadi asam lemah bisa disebut juga reaksi kesetimbangan karena baik dari ion Ha menjadi H+ dan amin itu juga bisa sebaliknya, ion H+ dan amin bisa menjadi molekul Ha. Dan untuk mencari konsentrasi H+-nya saya digunakan rumus akar Ka dikali konsentrasi Ha atau H+ sama dengan konsentrasi Ha dikali derajat ionisasi. Dan yang berikutnya adalah basa kuat, yaitu senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Di sini di bawah ini bisa kita lihat bahwa reaksi basa kuat yang terurai menjadi ion-ionnya. Dan untuk nilai OH- bisa kita cari menggunakan valensi basa dikali Mb atau molalitas basa. Basa lemah yaitu senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Jadi reaksi ionisasi basa lemah juga merupakan reaksi kesetimbangan. Sama seperti yang asam lemah tadi, senyawa MOH itu bisa menjadi M+ dan OH-. Begitu juga sebaliknya. Molekul M+ dan OH- bisa menjadi senyawa MOH. Dan untuk mencari konsentrasi OH- bisa digunakan rumus yaitu Kb dikali dengan konsentrasi senyawa MOH atau konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi senyawa MOH dikali derajat ionisasi. Yang ketiga ada derajat keasaman atau pH larutan. Derajat keasaman atau pH larutan menunjukkan konsentrasi ion H+ dalam larutan. Jadi konsentrasi ion H+ dan OH- dalam larutan itu sangat beragam. pH menggambarkan kekuatan asam, sedangkan pOH menggambarkan kekuatan basa. Semakin kecil harga pH, semakin asam larutan. Sementara itu, semakin besar harga pOH, semakin basa larutan. Di sini ada beberapa rumus untuk menentukan pH dan pOH. Untuk rumus pH sendiri yaitu pH sama dengan negatif log H+, dan untuk pOH sama dengan negatif log OH-. Hubungan antara pH dan pOH disebut pKw. Nah, pKw ini itu sama dengan pH plus pOH. Jadi, pada suhu 25 derajat Celcius, pH ditambah pOH sama dengan 14. Larutan bersifat netral jika pH sama dengan pOH atau pH sama dengan 7. Larutan bersifat asam jika pH kurang dari 7. Sementara larutan bersifat basa jika pH lebih besar dari 7. Ya, kita ke contoh soal. Larutan CH3COOH 0,01 merupakan asam lemah sehingga hanya terionisasi sebagian menjadi H+ dan CH3COOH. Diketahui nilai Ka adalah 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Gimana cara ngerjainnya? Oke, langsung saja. Jadi, untuk mencari konsentrasi ion H+, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menggunakan rumus akar
Ka dikali konsentrasi Ha yang dimana Ha ini adalah senyawa asam. Nah, jadi 1,7 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,01. Dapatlah 4,1 dikali 10 pangkat min 4. Untuk rumus pH tadi seperti sebelumnya, yaitu pH sama dengan negatif log H+. Atau di bawah ini bisa kita lihat pH sama dengan 4 log 4,1 dikali 10 pangkat 4. Di sini untuk gampangnya yaitu pangkat ini dikedepankan, sementara 4,1 itu tetap di belakang. Lalu kita dapat 4 negatif log 4,1. Ini bisa dihitung menggunakan kalkulator, yaitu 3,38. Lalu contoh soal yang kedua. Jika 10 ml larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,4 memiliki nilai Ka 10 pangkat min 5, diencerkan hingga 100 ml. Hitunglah pH larutan sebelum dan setelah pengenceran. Perlu kita ketahui bahwa CH3COOH adalah asam lemah. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita hitung pH mula-mula. Dari rumus di atas didapat pH mula-mula yaitu 3 min log 2. Sementara kita harus mengencerkannya. Jadi rumus pengenceran itu adalah V1 dikali dengan M1 sama dengan V2 dikali M2. Yaitu bisa kita dapatkan dari rumus pengenceran konsentrasi 2 yang kita dapat yaitu 4 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ketika larutan tersebut dicampur, maka yang kita cari yaitu adalah pH setelah diencerkan. Bisa kita lihat di sini bahwa pH setelah diencerkan untuk nilai konsentrasi Ha kita menggunakan konsentrasi setelah diencerkan yaitu 4 dikali 10 pangkat min 2. Didapat pH setelah diencerkan yaitu 3,5 negatif log 2. Artinya setelah diencerkan larutan semakin bersifat asam lemah. Nah, selanjutnya itu adalah tentukan pH campuran sebanyak 100 ml larutan H2SO4 0,1 dengan 100 ml larutan NaOH. Kita jawab. Kita langsung saja. Untuk mengetahui mol H+ itu tadi yaitu valensi asam dikali dengan molalitas dikali dengan volume yaitu 20 mmol. Untuk konsentrasi OH- yaitu 10 mmol. Kemudian buat persamaan reaksinya. Jadi perlu diketahui bahwa setiap reaksi asam dengan basa selalu menghasilkan garam dan air. Jangan lupa untuk menyetarakan koefisien pada reaksi. Di sini bisa kita lihat dari persamaan reaksi di bawah ini bahwa ternyata H2SO4 itu masih memiliki sisa yaitu 10 mmol, sementara NaOH itu habis bereaksi. Artinya pH larutan setelah dicampurkan masih cenderung asam, sehingga penentuan pH dilakukan dengan menggunakan konsentrasi H+. Namun sebelum itu kita cari dulu konsentrasi akhirnya. Nah, H+ sama dengan mol sisa dibagi volume total setelah dicampur. Seperti tadi, sisanya kan 10 mol dibagi volume total setelah dicampur, yaitu volume total setelah dicampur adalah 200 mili. 10 milimol dibagi 100 yaitu 5 dikali 10 pangkat min 2. Udah deh, kita cari rumus pH-nya yaitu sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 2, yaitu pH larutan
adalah 1,3. Keempat, indikator asam basa. Jadi indikator asam basa ini adalah zat yang dapat berbeda warna dalam lingkungan asam dan basa. Harga pH menunjukkan keasaman suatu larutan. Pengujiannya dapat dilakukan menggunakan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Kertas lakmus. Nah, kertas lakmus merah berubah menjadi berwarna biru dalam larutan basa dan pada larutan asam atau netral warnanya tidak berubah. Sementara kertas lakmus biru berubah menjadi merah jika dalam larutan asam dan pada larutan basa warnanya tidak berubah. Indikator universal. Jadi kita bisa lihat dari beberapa nama indikator tersebut memiliki trayek pH yang berbeda-beda tergantung perubahan warnanya. Tapi penggunaan beberapa buah indikator untuk mengetahui pH satu jenis larutan dinilai kurang efektif karena banyak zat memerlukan biaya yang cukup mahal untuk mengidentifikasi keasamannya. Untuk itu dibuatlah indikator universal. Nah, ini adalah contoh dari indikator universal. Penggunaan kertas indikator universal ini dilakukan dengan meneteskan larutan yang akan diukur pH-nya. Kemudian warna yang timbul pada kertas indikator dibandingkan dengan suatu kode warna untuk menentukan pH larutan tersebut. Jadi kode warnanya ada di depan wadahnya. Nah, jadi setelah kertas ini dicelupkan, teman-teman bisa menyamakan warna nomor berapa sih yang kertas tadi dicelupkannya itu sama. pH meter. pH meter adalah suatu sel elektrokimia yang memberikan nilai pH dengan ketelitian tinggi. Jadi pada pH meter terdapat suatu elektroda yang sangat sensitif terhadap molalitas ion H+ dalam larutan. Sebelum digunakan pH meter harus dikalibrasi dulu agar keakuratannya tinggi. Nah, indikator alami. Jadi di sini dengan menggunakan indikator alami, kita bisa menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan di samping ini ke dalam sebuah larutan. Kemudian lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna tersebut, kita bisa mengetahui larutan yang mengandung asam atau basa. Contohnya, ketika kita memiliki ekstrak bunga mawar, ketika kita celupkan dalam larutan basa, ekstrak tersebut akan berwarna hijau. Artinya, larutan tersebut bersifat basa. Nah, ini adalah contoh soal. Suatu senyawa ketika dicoba dengan beberapa indikator pH menunjukkan data sebagai berikut. Phenolphthalein tak berwarna, metil jingga berwarna kuning, phenol red berwarna kuning, metil merah berwarna kuning. Tentukanlah berapa perkiraan pH larutan tersebut. Kita langsung saja ya. Karena phenolphthalein tak berwarna, artinya zat tersebut memiliki nilai pH 8 ke bawah. Untuk warna-warnanya bisa kita ketahui dari tabel sebelumnya. Kita langsung saja. Metil jingga berwarna kuning yang artinya zat memiliki nilai lebih besar dari 4,4. Phenol red berwarna kuning artinya pH zat memiliki rentang antara 6,4 hingga 8,2. Dan metil merah berwarna kuning yang artinya trayek pH berkisar antara 4,4 hingga 6,2. Jadi dapat disimpulkan menggunakan ilustrasi trayek pH berikut. Garis yang paling dekat dengan batas atas dan batas bawah. Jadi pH dari senyawa tersebut berkisar antara 6,2 hingga 6,4. Lalu selanjutnya kita ke materi reaksi asam basa. Jadi di reaksi asam basa itu kita akan membahas dua hal. Yang pertama, reaksi penetralan. Jika larutan asam dan basa dicampur, maka ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa akan bergabung membentuk molekul air. Sedangkan anion dari asam dan kation dari basa akan berikatan membentuk senyawa garam. Lalu untuk larutan buffer, larutan penyangga atau sering disebut juga larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH apabila ada upaya untuk menaikkan atau menurunkan pH.
Jadi larutan penyangga memiliki dua komponen utama, yaitu asam dan basa. Asam akan berperan jika ada upaya untuk menaikkan pH, sedangkan basa akan berperan jika ada upaya untuk menurunkan pH. Jadi, asam dan basa di sini merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. Yang pertama kita akan bahas reaksi penetralan. Karena hasil reaksi antara asam dan basa membentuk air yang bersifat netral, maka reaksi tersebut adalah reaksi penetralan. Contohnya sebagai berikut. Asam HCl bereaksi dengan basa NaOH akan menjadi garam NaCl dan air. Jadi pada reaksi antara asam dan basa, ion hidrogen dan ion hidroksida bergabung membentuk molekul air yang bersifat netral. Sementara ion Na+ dan ion Cl- tetap di dalam larutan NaCl. Jika diuapkan akan menghasilkan NaCl padat atau garam dapur. Jika jumlah mol ion H+ dan asam sama dengan jumlah mol ion OH- dari basa, maka hasil reaksi akan bersifat netral. Reaksi tersebut dinamakan reaksi penetralan. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Reaksi asam klorida dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium klorida dalam air. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. HCl dan NaOH itu menjadi NaCl dan H2O. Nah, jadi NaCl ini merupakan garam yang mudah larut dalam air sehingga ion Na+ dan Cl- tetap ada dalam larutan. Nah, yang kedua ini ada asam fosfat dengan kalsium hidroksida menghasilkan endapan kalsium fosfat dan air. 2H3PO4 bereaksi dengan 3CaOH2 menjadi Ca3PO42 dan 6H2O. Ca3PO42 merupakan garam yang suka larut dalam air sehingga ion Ca2+ dan PO4-3 akan segera bergabung membentuk endapan. Kedua, larutan penyangga atau larutan buffer. Larutan penyangga adalah larutan yang mempertahankan harga pH, tidak berubah meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau jika diencerkan. Jadi, harga pH larutan penyangga itu bergantung pada perbandingan konsentrasi asam lemah dan konsentrasi basa konjugasinya, serta larutan penyangga basa tersusun atas basa lemah dan asam konjugasinya. Biar lebih paham, teman-teman langsung yuk kita ke contoh soal. Nah, jadi kita ada suatu larutan buffer dibuat dengan cara mencampurkan 100 ml larutan CH3COOH 0,1 dan 100 ml CH3COONA 0,1 memiliki nilai Ka sebesar 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Berapakah pH larutan yang akan terjadi jika larutan itu? Yang pertama, ditambah 5 ml HCl, ditambah 5 mili NaOH dan ditambah Aquades. Yuk kita langsung saja. Pertama kita cari mol dulu ya. Jadi untuk mol CH3COOH sudah kita dapat 10 milimol dan sama CH3CONA 10 mol juga. Jadi yang pertama, larutan buffer 5 mili HCl dicampur dengan CH3COONH Na. Di sini kita bisa lihat rumusnya, yaitu pH sama dengan negatif log Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensinya. Jadi dari reaksi penyetaraan di atas bisa kita lihat nilai Ka sudah diketahui, lalu sisa mol asam yaitu 10,5 CH3COOH. Dan sisa mol garam yaitu 9,5 dan valensinya 1. Valensi maksud di sini adalah valensi dari garam 1. pH-nya yaitu sama dengan 5 min log 1,9. Sementara jika ditambah 5 mili NaOH 0,1, reaksinya masih sama. Maksudnya cara reaksinya masih sama, tetapi
Di sini senyawanya adalah CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Rumus untuk mencari pH-nya juga masih sama, yaitu Ka dikali mol basa maksudnya negatif log Ka dikali mol basa per mol garam dikali valensi. Ka-nya tadi sudah kita tahu di awal, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali mol basa 9,5 per mol garam 10,5 dikali valensi garam 1, yaitu 5 min log 1,62. Dan yang terakhir adalah ditambahkan yang aqueous. Tetapi di sini pengenceran tidak mengubah jumlah mol yang ada di larutan, sehingga jumlah mol CH3COOH dan CH3COONa sama dengan mol mula-mula, yaitu 10 mol. Dengan demikian harga pH sama dengan negatif log Ka, yaitu negatif log 1,8 dikali 10,5 menjadi 5 log 1,8. Baik, terima kasih dari teman-teman sudah menyaksikan video saya. Apabila dari video ini memiliki kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.